Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di rubrik Business to Business. Kali ini saya menghadirkan Kak Ical nih dari Ical's Craft. Jadi Kak Ical ini selaku founder dan juga CEO-nya. Kita akan bincang-bincang seperti apa sih pasang surut dan tantangan dalam membangun bisnis khususnya Ical Craft ini untuk bisa dibagi pengalamannya ke kita semua. Langsung aja kita sapa Kak Icalnya. Halo, selamat siang Kak. Halo, siang. Assalamualaikum, Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Tetap harus produktif ya meskipun masih pandemi. Iya, harus. Oke, Kak ini boleh nih sebelum kita bincang lebih jauh, diceritakan dulu sebenarnya Ical Craft ini bisnis yang seperti apa sih? Ical's Craft itu dengan jargonnya The Authentic Craft of Lampung, dalam artian semua kerajinan tangan dan fashion sebenarnya itu kita mengusung konsep etnik modern yang khusus untuk semua produknya berciri khas berdasarkan unsur budaya Lampung atau kearifan lokal dan apapun yang berhubungan dengan Lampung. Tapi dalam artian ini kita jadikan sebagai landasan dasarnya. Jadi untuk kita berkarya. Dan Ical's Craft itu mulai Februari 2015. Jadi ini udah perjalanan tahun ke-6, alhamdulillah. Oke, gitu. Udah. Itu bukan waktu yang sebentar ya pastinya. Kayaknya masih sebentar banget sih. Kalau saya ngerasanya kayaknya baru kemarin gitu. Karena fun kali ya. Ya, alhamdulillah. Gimana nih untuk produknya? Dari awal itu mungkin awalnya apa sih yang diproduksi hingga makin kesini makin berinovasi terus gitu? Iya, sebenarnya sih 2 bulan itu kita sebagai reseller produk kerajinan tangan. Jadi waktu itu memang start awal sebagai reseller tapi masih produk umum. Okay. Nah kemudian kita berpikir pas banget momen 2015 itu di 2014 akhir kita kan tahu nih euforia kain tapis Lampung yang pada saat itu memang produk utama yang kita jadikan bahan baku utama adalah tapis Lampung. Itu lagi naik-naiknya di dunia internasional. Kemudian di situ kita berpikir produk umum ini gimana ya caranya biar jadi khas, ada khasnya dari Ical's Craft-nya. Jadi ada satu poin pembeda gitu. Nah disitulah kita waktu itu clutch pandan, anyaman pandan ya, yang umum secara nasional itu lagi rame-ramenya. Kemudian baru kita lapis dengan kain tapis Lampung yang notabene-nya itu sebagai sarung untuk pakaian wanita orang Lampung gitu ya pada umumnya. Nah dan kita melakukan inovasi turunan produk dalam artian pengembangan penggunaan fungsi dari tapis Lampung itu sendiri ke anyaman pandan Lampung, anyaman pandan clutch ya, berupa clutch. Nah, dari situ alhamdulillah menjadi pionir kita sebenarnya mengaplikasikan pertama tapis Lampung ke anyaman pandan clutch yang pada waktu itu produknya lagi boom banget dan alhamdulillah menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Oke, itu bahan baku ada kesulitan nggak? Itu berarti dari pandan gitu ya? Di sini strong point-nya sih bukan anyaman pandannya, itu yang saya bilang tadi kita 2 bulan sebagai reseller, tapi strong point kita ini juga dipertanyakan oleh kurator saat kita kurasi di beberapa lembaga instansi gitu, Kementerian Koperasi, UKM, RI. Strong point kita di sini ada tapis Lampungnya. Kalau anyaman pandannya itu umum, tapi strong point kita inovasi yang kita lakukan terhadap perlakuan terhadap anyaman pandan ini. Jadi tapis Lampungnya yang menjadi strong point. Kalau bahan baku sih ya itu tadi. Jadi kalau ditanya porsi bahan bakunya ya memang yang kita titik beratkan di sini adalah tapis Lampungnya. Nah itu awal-awal produk kita gitu. Oke. Itu ada kesulitan nggak sih Kak dalam mengkombinasikan bahan biar ciri khas Lampungnya sendiri tetap terangkat gitu kan, kita harus memadukan tuh, dan itu ya. Kerajinan tangan kan ya? Ya, oke. Yang pertama sih memang di sini ada 2 hal yang pengen saya sampaikan. Yang pertama, kenapa kita jadikan tapis Lampung sebagai bahan baku, salah satu bahan baku dari produk itu, karena tapis Lampung kan banyak sekali produksi yang dilakukan Sulaman itu di Lampung itu menyebar deh, merata. Nah itu yang jadi kita berpikir tidak ada kendala alasan. Yang kedua,
perihal untuk desain atau itu kita uji coba pasti ya. Uji coba dalam artian di sini ketahanannya, kemudian desainnya kita juga sketch dulu sebelumnya. Dan ada produk yang desain umum, kemudian ada juga produk yang khusus. Tapi kan memang untuk dari sisi ekonomis harganya berbeda. Nah, dan disitulah kita mengeksplor dalam artian kalau mau saya bilang riset ya oke lah termasuk riset ya. Itu yang saya jadikan dasar unsur budaya Lampung atau apapun yang ada di Provinsi Lampung itu menjadi pondasi dasarnya. Dalam artian dari situ kita start, kita riset, kita mengumpulkan data, informasi. Jadi untuk perihal desain sih alhamdulillah jalan terus karena apa yang ada di Lampung itu banyak banget untuk dieksplor, nggak habis-habis gitu. Situ sih jadi kunci ya kita juga. Kalau keunikan sendiri dari tapis mungkin kan motifnya macam-macam nih Kak ya, beragam. Yang udah kita eksplor untuk kita jadikan produk itu boleh diceritakan motif yang seperti apa dan biasanya kita buat untuk produk apa gitu. Oke, Kak, sebenarnya gini, saya bilang tadi itulah fungsinya ada riset, ada kita uji coba itu tadi. Kita memberikan solusi sebenarnya. Jadi mungkin perihal untuk Tapis Lampung, motif-motif umum yang ada di Tapis Lampung itu tanda kutip kan punya nilai-nilai tersendiri, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, di situ untuk perihal Tapis Lampungnya sendiri. Tapi kalau untuk pengembangan produk, itu yang saya sampaikan, kita jadikan situ kita tulis keterangan motif Lampung gitu. Jadi di sini ada kata motifnya, kan tapis. Nah, tapi untuk case-case tertentu itu masih yang autentik produk handmade-nya yang kita gunakan gitu. Nah, kalau untuk pengembangan produk yang lainnya sih kita terus update dengan kemajuan teknologi sekarang, nggak hanya secara digitalisasi marketing digital atau salah satunya ini meeting Zoom, kita juga teknologi lain yang dengan digital gitu. Kita produksi motif-motif Lampung itu dan khasanah budaya Lampung lain seperti tapis, songket, salah satu songketnya tumpal ya Lampung, celugam, kemudian motif-motif yang lain itu kita visualisasikan dengan teknik digital printing real 3D. Jadi di sini sebagai solusi. Kenapa kita lakukan itu? Karena pasti ada alasan-alasan tertentu. Kita mempunyai pikiran gitu. Misalnya Tapis Lampung, kayaknya salah satu contoh yang lagi happening dalam artian yang sangat dibutuhkan itu masker kain. Masker kain itu kan akan sering dipakai, dicuci. Kan kita kalau menggunakan yang otentiknya banget, kerajinan tangannya yang wastra Indonesia, kita potong-potong, gunting-gunting kan sayang dari sisi itu. Kemudian dari sisi perawatannya. Nah, gitu-gitu sih yang jadi pertimbangan kita juga. Jadi nggak semuanya kita tanda kutip nggak hajar gas deh. Ayo pakai tapis semua. Ya kita lihat opsi-opsi sebagai opsi pilihan perlakukan material otentiknya mana yang menggunakan motifnya dengan teknologi atau dengan pengembangan yang lainnya. Gitu. Oke, keren. Mungkin boleh diceritakan Kak, di awal dulu pemasarannya gimana sih? Mungkin kita pasti nggak mudah dong cari pemasaran gitu untuk mengenalkan ke masyarakat. Sekalipun ini kan udah ciri khasnya Lampung sendiri gitu. Iya, oke sebenarnya kayak gini. Kalau mau diceritain perjalanan kita pasti nggak berepisode di situ ya. Tapi yang pasti yang jadi poin penting di sini sebenarnya kita nggak pernah setting dalam artian pasti sih semuanya pasti akan ada goals dengan teknik marketing begini begitu. Tapi yang jadi strong point kita sih awalnya meluruskan niat ya. Ini bukan hanya visi kita itu kepengen Lampung itu keren. Oke. Nah, jadi dalam artian lebih keren lagi gitu loh, lebih dikenal lagi gitu. Itu ada misi budaya kita selipkan itu. Karena menurut saya kalau masalah hasil, saya secara pribadi tim marketing memikirkan dengan rule-nya masing-masing. Dan itu dulu kita kan sebenarnya dari awal itu dari personal ke personal, kemudian menjaga nama baik kita dengan mereka melakukan servis yang baik. Itu standar lah ya seperti itu. Nah dan satu hal lagi menjadikan tiap customer kita adalah brand ambasadornya kita.
gitu loh. Jadi karena testimoni itu, jadi di sini bukan kita yang terlalu banyak bicara, tapi produk dan customer yang merasa puas untuk menyampaikan kembali, mereferensikan kembali produk kita itu. Kalau sekarang udah banyak digital dengan cara masing-masing, kita juga beberapa tempat ya cari istilahnya belajar terus, tapi kita sesuaikan lagi, kita balikan lagi dengan produk kita. Nah di sini sih saya sih berpikir kadang-kadang gini, kayaknya terlalu apa ya, laku nggak laku belakangan deh, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik dulu untuk produk yang kita buat itu gitu. Dan satu strong point kita ada misi budaya ya di dalam setiap produk yang kita hasilkan dan kita tawarkan tersebut. Nah itu gitu. Yang paling penting tuh Kak ya. Jadi mengangkat sisi budayanya nggak ketinggalan gitu kan di dalam usaha yang kita lakoni gitu kan. Kak mungkin iya harus. Pasang surutnya sendiri Kak pasti ada dong. Biar jadi pelajaran gitu untuk yang nonton Tribun Lampung nih. Oke, sebenarnya gini sih, kalau pasang surut pasti dialami semua, tapi di sini Ical Scrap sepakat tim di sini kalau kita menjadikan permasalahan itu sebagai titik awal untuk kita membuat solusi kita ke depannya gitu loh. Jadi dari permasalahan itu terkadang kebanyakan dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu bisa menjadi sesuatu. Tanda kutip di sini menjadi sesuatu. Nah, misalnya seperti tadi solusi, misalnya case nyata, tapi Selampung kayaknya gimana caranya biar lebih wearable, bukan dipaksakan gitu loh. Nah, untuk case-case penggunaan tertentu, nah di situ yang kita mencari solusi. Ini ada opsi solusi nih pilihan. Nah, dan satu lagi komitmen buat kita, komitmen Ical Scrap juga, kita berusaha mencoba segala sesuatu itu yang baru, kita berusaha bahkan dicoret deh, kita harus meninggalkan, tidak melakukan apa yang sudah pernah dilakukan oleh teman lain. Kalau terinspirasi pasti, jadi di situ lagi ada strong point lagi dari Ical Scrap. Bukan berarti produk Ical Scrap yang ini ya, tapi sesuatu komitmen kita di sini. Jadi kita bukan bicara produknya, tapi kita menyikapi menyampaikan strong points yang kita lakukan. Nah, kalau untuk pasang surut itu tadilah masalah. Kalau dibilang ini selalu ini karena apa ya, kita nggak terlalu mikirin oke lah target sudah pasti ada, tapi selama kita melakukan sesuatu gimana ya, kayaknya terlalu idealis deh, tapi ya itu kenyataannya. Jadi kita saya pribadi nggak berpikir ini akan laku atau tidak, yang pasti di sini strong point-nya dulu kita beresin, apa yang kita tawarkan di sini, baru kita mikirin deh gimana caranya laku. Di situ ada tim marketing, pasang surut, kemudian ya terus usaha aja terus ya. Jangan kasih alasan-alasan apa ya, pokoknya di ini usahanya aja terus gitu. Dari permasalahan-permasalahan itu solusi yang kita cari gitu. Kadang itu yang kita lupa ya, udah mau mulai sesuatu yang dipikirin udah profitnya dulu gitu kan. Nah, betul. Dan satu hal lagi mungkin buat teman-teman yang lagi mikir, di Galeri Nuwa Ical Art di samping pintu masuk gerbang itu saya tulis di situ, ada mural di situ, jalanin jangan cuma dipikirin, jalanin jangan cuma dipikirin, bener. Jadi kita kayaknya ngumpulin ilmu atau apa itu oke lah ya, tapi kalau nggak dipraktekin, dalam artian kita nggak jalanin dan nggak konsisten, ya wassalam gitu istilahnya ya. Kali, hayal aja gitu kan. Realisasi itu perlu ya, untuk dicapai. Ya, sebenarnya sih kita berbicara begini juga bukan berarti kita tidak menghadapi masalah, tapi dari permasalahan-permasalahan yang timbul itu kita carikan solusi sama-sama. Jadi jangan hanya larut di permasalahan itu. Nah, dan konsistensi kita untuk menjalankan usaha. Kemudian terus banyak belajar sih ya, pasti. Terus banyak belajar kayak alhamdulillah sih, alhamdulillah kayak hari ini kita baru belajar lagi. Kemarin 3 bulan terakhir kemarin kita dapat bimbingan bisnis lagi. Jadi terus belajar, dan kesempatan-kesempatan yang ada itu kita ciptakan sebagai peluang kita. Dalam artian di sini peluang, di situ mungkin kita bisa mencari relasi dan keberhasilan, titik keberhasilan itu kalau Ical Scrap pribadi dan Ical Scrap internal dan saya pribadi menilai suatu kesuksesan itu bukan hanya dari sisi material. Kalau buat teman marketing sih mungkin dari sisi materi pasti ya, omset, accounting itu pasti itu. Tapi kalau kita sih itu sudah nomor sekian lah, bukan nggak dipikirin pasti.
gitu. Tapi kita lurusin dulu sih apa sih sebenarnya yang pengen kita buat di sini gitu. Oke. Belajar terus yang pasti. Cocok banget itu Kak. Nah ini kalau kita melihat makin kesini kan tentu makin banyak saingan untuk bidang usaha yang sama gitu kan. Gimana untuk kita bisa survive dan itu menjadikan kita tertantang untuk tetap bisa eksis gitu Kak, sesuai tema kita nih. Gini ya, sebenarnya oke, ada jujur ketika ada beberapa kompetisi bisnis yang pernah saya ikuti, itu sebelumnya saya tidak pernah berpikir mengenai pesaing, kompetitor gitu. Karena dalam saya bilang saya sedang tidak berkompetisi, saya sedang menjalankan usaha, menjalankan track yang saya buat yang disesuaikan dengan ilmu bisnis yang ada. Nah, tapi ketika semakin ke sini beberapa kali kita bisnis coaching gitu, kemudian mengikuti kompetisi-kompetisi di bidang bisnis, itu semakin sadar, oke lah, itulah ada analisa SWOT analisis gitu, SWOT analysis segala macam. Ya, yang menjadi upaya Icals Club sendiri itu tadi sebenarnya sebelum mengikuti bisnis coaching pun atau kompetisi bisnis itu kita dari awal sudah komitmen membuat sesuatu yang baru pada setiap produk yang Icals Club keluarkan. Dalam artian kita terinspirasi, itu pasti tidak ada suatu karya yang tidak terinspirasi. Tapi itulah gunanya kita riset. Kita riset dalam arti di sini. Kita udah tahu, kita cari tahu nih produk ini udah pernah belum ya yang plek banget dibuat atau teknik kerjanya persis pernah dibuat oleh teman. Nah, kalau sudah kita nggak melakukannya. Nah, jadi kalau memang itu belum, nah kita gali lagi apa strong point pembeda lagi kita dengan pelaku lain gitu loh. Jadi memang kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baru. Mungkin teknik pengerjaan, kemudian materialnya, kemudian komposisi motif yang itu gunanya kita melakukan riset dan uji coba. Nah itu sih. Kalau satu lagi kalau kalimat bijaknya wise-nya Lassonya ya. Alhamdulillah menginspirasi teman-teman lain yang membuat produk serupa karena produk kita alhamdulillah sebagian banyak pionir produk sih Mbak ya, alhamdulillah. Dan kita bukan merasa yang udah hebat banget, justru kita semakin banyak nggak bisanya. Dan dari kompetisi, dari kurator yang kita ikuti, dari bisnis coaching, strong point kita ya memang di situ. Kita membuat pembeda. Apa sih strong point pembeda itu pasti ditanyakan. Nah ini kita sampaikan gitu. Jadi memang dan real, kita bukan menyampaikan sesuatu yang mengada-ada, tapi alhamdulillah memang ketika digali terus di situ, you are right, benar, ini track kamu, dan alhamdulillah selalu mendapatkan hasil yang baik, insya Allah, alhamdulillah. Keren gitu. banget itu. Dan semoga menjadi berkah lah ya buat sama-sama kita, karena di sini kan strong point budaya Lampung ya yang kita angkat, atau apapun yang hubungan dengan Lampung. Jadi menurut saya kalau selama untuk di Icals Club sendiri perihal untuk produk itu saya pribadi sih nggak berpikir itu sebagai kompetitor. Tapi kalau untuk di sisi lain, sisi market, sisi bisnis, lah ada kompetitor yang alhamdulillah kita nggak terlalu fokus mikirin kompetitor ya. Kita terus aja explore apa yang bisa lakukan gitu. Tim karena kita sepakat seperti justru kita nggak bisa berkembang ya Kak ya. Ya mungkin lah, adalah satu bagian kan, ada yang kalau kita anak bisnis istilahnya yang udah menguasai SWOT analysis, ada weaknesses di situ. Nah tapi bukan weaknessesnya yang jadi fokus kita, tapi maksud aku weaknesses itu yang jadi fokus kita, bukan kekuatan dari tim dari kompetitor itu mah nggak usah dipikirin lah ya. Gitu. Kalau seandainya sampai gimana Kak? Ya nggak apa-apa, terus. Ya kalau seandainya memang ada yang terinspirasi, alhamdulillah berarti berkah buat semua. Gitu. Iya, Kak ini kalau kita melihat produk kita ini banyak dipakai sosialita di Lampung sendiri, bahkan istri-istri pejabat gitu. Oh ya? Boleh digambarkan gitu ya? gimana bisa masuk ke sana tuh? Ya alhamdulillah kalau sebenarnya sih kita nggak pernah setting. Ini untuk pejabat, ini untuk istri pejabat, untuk sosialita Lampung, kita nggak pernah setting, tapi memang berarti diterima. Nah kalau untuk dalam hal
perihal value di situ. Mungkin mereka melihat value-nya, kemudian karena memang untuk segmen market, satu usaha lagi perlu banget kita menentukan fokus kemana segmen pasar kita itu. Nah, pada awalnya memang kita pertama kali sebelum mengenal ilmu bisnis, karena kita otodidak, kita bukan yang sekolah dari latar belakang sekolah bisnis gitu-gitu ya. Nah, itu kita melakukan ya dengan passion ya, melakukannya, dan alhamdulillah hasilnya ternyata sekarang kita sudah memplot memang segmen pasar produk kita memang alhamdulillah dari sisi usia, dari sisi market, sisi ekonomi itu sudah kita tentukan gitu loh. Ya kalau seandainya penilaian publik memang sosialita atau apa, ya alhamdulillah berarti bisa diterima. Yang tanda kutip yang kalangan atas saja bisa menerima, insya Allah yang kalangan bawah bisa menerima juga, tapi balik lagi ke selera lah ya. Tapi kalau untuk daya beli atau apa, memang di situ market segmen market kita sudah tentukan, memang sudah di situ sih. Kita nggak, tapi awalnya nggak sengaja setting atau apa. Nah itu tadi kan pejabat, misalnya istri pejabat, karena suami mereka kan pasti di pemerintahan Lampung. Nah ketika Ical Scrap selalu mengusung tematik Lampung, siapa lagi yang bisa support ini kalau bukan beliau-beliau tersebut gitu. Itu juga mungkin jadi poin mereka. Ini ada produk khas Lampung, kita support harus gitu. Nah, itu kan jadi ada moral Lampungnya keluar lah ya istilahnya. Oh ya, ini harus dibantu nih. Nah, satu iya. Nah, itu kan salah satu yang jadi karakteristik utamanya kita jalanin usaha kita punya karakteristik strong point yang kuat gitu. Jadi hasilnya insya Allah akan kuat juga. Iya, kalau untuk ini Kak, segmen pasar milenial sendiri nih, apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi hits gitu, sehingga menjadi inspirasi untuk pengembangan di produk kita? Iya, untuk generasi muda, jujur, to be honest, memang ketika saya berdiskusi juga dengan desainer luar Lampung yang dalam artian mengusung konsep etnik, itu memang masih tanda kutip PR besar untuk masuk ke milenial ya. Tapi bukan tidak bisa. Porsi-porsinya itu memang masih sangat sulit. Kecuali produk etik itu memang dipakai di case-case tertentu. Misalnya yang kuliahan mungkin pada saat acara wisuda, di daily. Saya juga udah pernah melakukan riset untuk di Bandar Lampung, dan makanya saya diskusi jujur-jujuran ya, saya bilang dengan anak milenial, mau nggak lo hari-hari pakai ini? Iya males lah Kak, gue pengen yang casual atau nah gitu. Nah dan ternyata memang real survei result ya, bukan berarti mereka tidak menyukai, suka, tapi untuk dipakai itu kayaknya terlalu itu. Nah itu tadi kita bilang solusi dengan teknologi digital printing, motif-motif tapis Lampung itu kita buat motif-motif umum Lampung ya lah ya, khas Lampung gitu, biar lebih wearable. Dari sisi perawatan, mungkin dari sisi desain juga perlu kita pikirin. Tapi sejujurnya itu memang PR untuk hampir semua desainer Indonesia deh ya, hampir semua desainer etik Indonesia. Tapi paling tidak di situ Ical Scrap khususnya sudah mencoba masuk ke segmen anak muda, seperti apa yang menyesuaikan mereka. Mungkin misalnya kita buat strap gitar dari bahan kanvas yang digital printing, teknik pengerjaan visual digitally. Nah, jadi kan bisa masuk segmen. Tapi memang fokus utama untuk di Ical Scrap itu memang dari sisi usia itu 25 ke atas lah ya, bahkan balik lagi gitu. Kayak mungkin untuk pakaian kantoran, tapi untuk yang 25 tahun ke bawah itu memang kita mencoba terus. Misalnya kayak sweater kita buat komposisi motif Lampung sedikit gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita terus pelajari juga. Tapi kalau untuk yang terlalu etnik itu agak susah tanda kutip ya mungkin. Dan itu faktanya sih sebenarnya. Iya, kalau mau dipaksakan bisa sih, dipaksakan bisa banget. Tapi ya Ical Scrap juga jujur dulu deh dengan diri sendiri. Ini looks-nya gimana ya, maksa apa enggak gitu loh. Nah itu sih kita pelajarin juga di dalam. Oke, jadi itu masih butuh pengembangan terus, jadi PR bersama para desainer khususnya ya. Untuk masuk ke pasar iya, ya paling tidak biar bisa dipakai sehari-hari gitu kan.
Iya, paling tidak karena ya sebenarnya sih ya itu PR, saya bilang tadi PR itu realitanya seperti itu. Hanya saja kita terus berupaya. Mungkin ada titik poin-poin tertentu yang apakah kalau kaum milenial ini sebenarnya bisa-bisa aja sih kayak bikin masuk anak muda semen, tapi kita hitung lagi. Masuk nggak sih harganya ini dengan teknik pengerjaan seperti ini untuk di kalangan anak muda yang kita sudah melakukan riset untuk Bandar Lampung. Kita nanya sebenarnya mereka nggak masalah, ada satu hasil nggak tahu ya, ada hasil riset dari teman yang lain, nggak masalah mereka harga ada case-case tertentu, tapi untuk di produk yang udah brand besar atau brand yang internasional gitu-gitu mereka nggak masalah, tapi itu pun juga untuk keseharian mereka yang penting gaya, yang penting oke gue pakainya gitu. Nah, ketika kita tanya dari sisi harga, maaf bukan mengukur kemampuan atau tidak mampunya kaum milenial untuk membeli ya, mohon maaf. Tapi ini kayaknya gue nggak worth it deh beli dengan harga segini. Nah, balik lagi gitu loh ke pertimbangan nilai jual yang kita pertimbangkan gitu loh. Itu sih kalau yang sudah kita lakukan sejauh ini. Tapi bukan berarti Charlescraft nggak mencoba terus. Ini kita terus upayakan terus ya. Kita pelajari terus anak muda sekarang sukanya seperti apa atau apa gitu. Kayak yang simpelnya itu sih produk kita. Ya itu salah satu juga. Ya, Hanja Bag itu salah satu masuk ke anak muda juga. Nah, dan itu juga tapi sejujurnya itu upaya kita dan dari kita range 100% yang customer yang beli deh ya. Untuk kaum milenial 30% palingnya masih dominan yang di sisi usia. Nah, dan dari yang itu pun juga sudah benar-benar dari sisi dia mungkin uang sakunya lebih. Yang kedua dia memang suka. Kemudian yang ketiga mungkin gift dari orang tua atau jadi ya seperti itu sih. Itu kan kita pelajarin dari internal kita sih, kita mempelajari karakteristik pasar juga. Gitu. Tapi kalau untuk masuk ke anak muda ya alhamdulillah gitu, bisa masuk, bisa diterima. Salah satu upaya-upaya yang kita lakukan begitu sih. Gitu. Tapi ya memang pertimbangan masih butuh waktu agak sedikit banyak lagi. Gitu. Khususnya untuk di Bandar Lampung ya. Kalau untuk di Jakarta pun sebenarnya sama aja sih Mbak sebenarnya ya. Ya itu tadi saya bilang PR besar. Kalau mau jujur-jujuran, kalau kita nggak mau jujur, nggak mau fair dengan realita yang terjadi. Oh sekarang anak muda udah suka banget dengan ini. Yang seperti apa dulu? Case-nya di mana dulu? Kapan dipakai mereka? Itu kalau mau jujur. Pertanyaan lanjutannya banyak. Saya sih orangnya realistis ya dalam hal itu ya. Anak muda milenial sekarang. Tapi ternyata faktanya tidak terlalu seperti itu. Kalau dipaksakan iya. Gitu. Oke, gitu Kak. sih. Kak ini terlepas keren banget nih apa yang udah dipaparin, bisa jadi masukan termasuk analisa marketing kita itu penting gitu ketika membangun bisnis ya Kak ya. Kalau bicara dampak dari pandemi sendiri, gimana di Icalcraft sendiri yang dirasain Kak? Mulai berdampak, itu dampaknya banget. Sebenarnya dari Maret itu penurunan omset otomatis sampai sekarang sih mulai pulih itu sekitar bulan Juli lah ya mulai naik lagi. Nah tapi alhamdulillah kita disitulah kita kalau dari sisi work from home yang apa segala macam new normal seperti itu memang kita itu tadi itu kan permasalahan. Nah, gimana sih dari permasalahan itu? Ternyata kan sekarang udah banyak solusi caranya. Nah, dan itu ketika kita tahu ada solusi itu, kita coba dulu. Kalau efektif, lanjutkan. Kalau nggak efektif, tinggalkan sedikit-sedikit yang kita sesuaikan lagi. Kayak bisnis coaching sekarang makin banyak. Alhamdulillah, boleh disebut ya. Alhamdulillah kemarin dari ada pendampingan. Jadi bentuk perhatian dari pemerintah, baik dan swasta, dari BUMN, kemudian ada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, bahkan alhamdulillah ada beberapa yang join dari dunia juga. Aku ikut seminar Zoom-nya, itu tergantung kita lagi mau mengaplikasikan ilmu yang kita dapat itu atau tidak. Tapi pasti kita sesuaikan dengan karakteristik brandnya Icalcraft atau seperti apa usaha Icalcraft. Dari Agustus sampai Oktober 3 bulan kemarin kita alhamdulillah dapat pendampingan dari Dirjen Pajak Bengkulu Lampung untuk UKM Bengkulu dan Lampung. Kemudian gencar istilahnya pendampingan dalam artinya di sini pedulinya Bank Rakyat Indonesia BRI. Alhamdulillah
kita juga sudah lolos kurasi tahap akhir produk dan ini dari BRI Brilliant Trainer Indonesia 2020. Jadi memang banyak kompetisi yang sebenarnya di situ bukan kita lihat, saya secara pribadi dan tim sepakat di sini bukan melulu hadiahnya yang kita lihat, tapi apa sih di situ? Pendampingan yang mereka berikan bisnis pendampingan. Kita sesuaikan lagi dengan tracknya usaha Ical Scrap. Dari Sampurna Innotek, alhamdulillah, dari Sampurna untuk Indonesia baru mulai hari ini untuk yang udah lolos seleksi seluruh Indonesia 150 UMKM. Nah, jadi tahapnya masih panjang kalau Sampurna ya, baru hari ini pembukaannya. Tapi seleksi alhamdulillah kita masuk 150. BRI Brilliant Trainer insya Allah Desember ada event besarnya, alhamdulillah sudah lolos, dinyatakan lolos. Dirjen Pajak DJP tadi baru pendampingan. Jadi di sini kita nggak selalu lihat sisi materialnya, tapi ilmu, link, kemudian perbaikan di Ical Scrap usaha itu ya kita terapkan mana yang memang bisa kita jalankan gitu. Alhamdulillah semakin naik karena di situ kita jadi lebih fokus mungkin usaha, ngejalanin usaha itu ya memang ya kita sesuaikan pasti. Cuman kalau sudah memang ada track rule-nya yang memang sudah diuji coba terus dan ternyata memang kenyataannya setelah kita ikut bimbingan bisnis coaching itu, alhamdulillah sih ya semakin sadar oh ternyata Ical Scrap masih banyak banget kurangnya. Kekurangannya berantakan deh ternyata gitu loh. Jadi kita evaluasi terus. Satu nggak tahu, tahu satu makin banyak nggak taunya ternyata. Jadi kita terus belajar aja sih. Iya benar banget. Kompetisi seperti itu. Betul. Ya alhamdulillah sih ya karena memang kita bukan di situ nggak semata-mata lihat hadiahnya apa sih gitu. Tapi yang lebih utama yang lain juga. Kalau saya secara pribadi dan tim juga sih sepakat seperti itu ya. Di 2017 kemarin kita memang Al-Ahmadi Award, kita Lampung itu regional Sumatera dan negara Melayu, rumpun Melayu ya kompetisinya di Batam waktu itu. Kita dapat talent inovatif. Kemudian Sampurna Innotek 2017, Wirausaha Inovatif Sumatera, dan jadi dari 2017 sampai 2020 itu lama tuh kita nggak ikut kompetisi yang dalam artian kompetisi ya perlombaan bisnis. Tapi kalau kurasi untuk difasilitasi pemerintah dan swasta ya alhamdulillah itu kesempatan harus kita manfaatkan. Kita selalu ikut gitu loh. Pameran-pameran di luar Lampung, alhamdulillah dengan Kementerian Koperasi juga sudah ke Korea, sudah ke Filipina. Nah, dan ini akhir tahun ini hikmahnya pandemi COVID-19 ini sebenarnya saya secara pribadi jadi tanda kutip disentil lagi gitu. Lu masih perlu banyak belajar Cal gitu. Ikutan nih lomba. Jadi pendampingan bisnis lu, ilmu lu masih sedikit banget, jangan sok lu gitu istilahnya ya. Ternyata memang benar kita iya, jadi semakin ya kalau ya sebenarnya gini sih Mbak, kalau nggak mau dipusingin bisa aja. Tapi kalau saya pusingin tapi saya jalani kenapa? Karena kita pengen maju. Ya, kita teman-teman pengen maju, kita pengen lebih baik lagi. Apalagi sekarang pandemi gini, edan deh berubah banget 360 derajat tren pasar atau apa segala macam, semua serba digital dan memang kalau kita nyerah ya sudah gitu loh, jalanin aja yang udah ya sebatas banter itu aja gitu. Tapi kalau lu mau karena menurut saya ini bukan terpaksa lagi Mbak, sekarang sudah dipaksa gitu. Sudah dipaksa gitu. Nah, ya tapi kalau nggak mau peduli ya sudah sih, harus aja gitu ya. Nggak. Kalau tenggelam nggak tahu lah ya, karena sih saya sih tipe ya, karena saya tipikal orang juga yang sebenarnya nggak suka dengan satu statement, agak kurang suka kalau rezeki nggak kemana. Ya itu mah udah nggak usah dibahas lagi ya. Itu nggak usah dibahas lagi. Itu udah close case lah gitu istilahnya. Nah, tapi gimana caranya? Lu mau maju apa enggak sih? Iya. Nah, tingkat kemajuan orang kan masing-masing lah ya atau ukurnya. Tapi kalau saya sih di sini lebih melihat peluang. Saya lebih di sini melihat kesempatan, momentum apa sih yang kita nggak biaya banyak, kita ya namanya pasti ya ikut seleksi sudah pasti, ikut istilahnya ada jenjang-jenjangnya sampai alhamdulillah terpilih bisa didampingi.
Karena setelah saya cari tahu, kayak seminar Zoom. Nah, satu lagi buat teman-teman yang jalan usaha, ada beberapa akun yang memang mempublish tentang seminar Zoom atau daring yang tentang bisnis. Macem-macem itu ya balik lagi ke lu mau manfaatin apa enggak hal-hal seperti itu gitu. Karena ternyata memang pembicaraan mentornya itu mahal-mahal. Nah gitu ya. Alhamdulillah ya di situ sih itulah yang saya nilai ya, melihat peluang, melihat kesempatan yang ada untuk belajar, karena memang saya pribadi saya masih nol ilmu bisnisnya gitu loh. Gitu sih. Nah, mau balik lu mau jadi pedagang aja atau mau jadi pebisnis? Itu pertanyaan besar sih. Gitu. Jadi, balik lagi ke menganalisa sendiri. Gitu, Mbak. Asik ya? Asli, nggak kerasa ya, waktunya udah berjalan 30 menit lebih, Kak. Oke. Ya nggak apa-apa sebenarnya sih. Kak, ini yang penting sharing, yang penting benar banget itu. Dari sharing-sharing ini mungkin ada yang menjadi poin penting yang bisa dibagikan nih ke siapapun yang masih mengelola bisnis atau masih bingung nih mau berbisnis apa gitu. Saran dari Kak Ical nih yang udah cukup lama bergelut di dunia bisnis, khususnya Ical Craft ini kan ya. Apa sih yang bisa kita share untuk orang yang berbisnis tuh biar tetap bisa survive gitu dan nggak kecewa ketika misal mengalami pasang surut itu sendiri? Silakan, Kak. Oke. Yang pertama itu yang sudah saya sampaikan buat teman-teman, jangan terlalu banyak mikir, jalanin, jangan cuma dipikirin itu tadi. Yang kedua, jadikan permasalahan yang sudah buat menjalankan, jadikan permasalahan yang kita hadapi itu sebagai titik awal kita untuk membuat sesuatu. Jadi kita carikan solusinya. Kemudian konsisten terus dan belajar terus, jangan pernah merasa sudah di titik aman gitu. Terus update terus ini. Dan satu lagi rasa memiliki passion kita terhadap usaha yang kita jalankan itu sangat penting. Dan tentukan strong point kita, pembeda kita dari usaha serupa gitu sih. Jadi ya kalau masalah barang akan laku atau tidak itu selera ya. Balik, tapi strong point kita harus kita kuatkan gitu. Dan terus belajar sama sih ya. Saya nggak berani ngomong untuk masalah yang bersyukur kepada Tuhan dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah nggak usah dibahas di sini. Tapi satu hal, omongan simpelnya gini deh, ini usaha lo gitu loh. Jadi kalau lu kalau lu berjuang, lu berusaha untuk membesarkan usaha ini, ya ini hasilnya juga buat lu. Bukan berarti tidak menyampingkan buat teman-teman yang lain. Tapi kita lihat di sini adalah fokus kita dalam menjalankan usaha aja. Gitu. Oke. Kak Ical, ini terima kasih banget waktunya udah gabung dengan Tribun Lampung TV. Siap. Udah sharing-sharing banyak hal nih. Sukses selalu untuk Ical Craft-nya ya, Kak ya. Lain waktu kita bisa ngobrol di segmen yang berbeda. Terima kasih nih Kak Ical. Siap. Salam untuk keluarga kecilnya. Ya, Tribun Lampung. Iya, terima kasih. Iya, usai sudah. Salam buat siap. Iya, Kak. Usai sudah jumpa kita di Business to Business sore ini. Mudah-mudahan apa yang di-share oleh Kak Ical tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.